Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, saya ingin menanggapi lagi podcast atau obrolan dari Dr. Richard Lee dan juga Pendeta Gilbert Lumaindong. Di video pertama, saudara-saudara, saya sudah menanggapi satu bagian, saudara-saudara, berkaitan dengan pertanyaan Dr. Richard Lee bahwa dalam agama Kristen yang masuk surga itu siapa? Lalu Pendeta Gilbert memberikan jawaban, yaitu yang dia mau atau yang dia pilih, saudara. Tentu ini bukan jawaban yang tegas dari seorang Pendeta Gilbert, karena kalau kita bilang yang dia mau atau yang dia pilih itu, tentu pertanyaan lanjutannya siapa yang dia mau, siapa yang dia pilih, seperti apa? Mungkinkah yang dia mau atau yang dia pilih bukan orang percaya? Itu tidak mungkin. Jadi jawabannya yang dia mau atau yang dia pilih ini berkaitan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Yohanes 3 ayat ke-16 kan mengatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya dia, tidak mungkin diberikan kehidupan yang kekal. Jadi yang dia mau atau yang dia pilih, tentu ini mengarah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, kali ini, saudara-saudara, di video saya yang kedua ini, saya akan menanggapi lagi beberapa bagian yang saya lihat perlu untuk ditanggapi. Jadi ada beberapa bagian yang akan saya tanggapi dan kiranya memberkati saudara-saudara semua. Ya, yang pertama, saudara. Tapi cuma satu, Pak Pendeta. Ya harus dong, gitu. Oh dua, ya ilah. Presiden aja cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah, ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana, Pak Pendeta, ini loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman budaya? Oh, sorganya di situ. Kristen ya? Oh iya, yang sebelah situ. Oh, Muslim, yang tengah tuh yang agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Sorga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin kotak-kotak. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak. Nah, saudara, dari video pertama yang saudara saksikan, di situ Dr. Richard Lee berkata bahwa kalau Tuhan itu satu, berarti dari 5 agama itu ada yang salah. Lalu Pendeta Gilbert mengatakan tidak, yang berarti Pendeta Gilbert menyetujui bahwa semua agama itu sama dan Tuhan itu satu. Kalau dilihat dari pandangan iman Kristen, ya, tentu ini jawaban yang salah, saudara, yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, saudara. Karena jawaban Pendeta Gilbert ini mengarah kepada paham pluralisme agama, saudara. Ya, kalau kita melihat kitab suci kita, saudara, ya, dikatakan dalam beberapa bagian bahwa Yesus itu Tuhan, bahkan Yesus itu Allah, saudara. Bagaimana mungkin semua agama itu sama seperti yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert, sedangkan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Saya tunjukkan beberapa data. Misalnya di abad pertama, Lukas 2 ayat 11, ya, waktu Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, menjelma menjadi manusia, dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saudara. Di abad pertama saja, saudara, ya, malaikat-malaikat Tuhan mengatakan, saudara, bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, saudara, Thomas berkata, ya, kepada Yesus, atau Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah, saudara. Ya, seandainya Yesus bukan Tuhan, seandainya Yesus bukan Allah, saudara, maka Yesus akan protes pernyataan yang disampaikan oleh Thomas. Ya, Yesus tidak protes pernyataan dari Thomas bahwa dia Tuhan dan Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Tuhan dan Allah. Bahkan di bagian lain dalam 1 Korintus
pasal 8 ayat yang ke-6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saya setuju, Tuhan itu satu, tapi Tuhan yang satu ini yang mana? Ya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, bagaimana mungkin, saudara, semua agama itu sama dan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, saudara? Mereka tidak mungkin bisa menerima hal ini, saudara. Mereka hanya percaya Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, bukan sebagai Tuhan dan Allah. Tapi kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah, Mesias, dan Juru Selamat kita, saudara. Jadi dari data-data yang saya tunjukkan ini, terlihat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan Yesus adalah Allah. Bagaimana mungkin semua agama bisa sama, ya? Sedangkan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara, ya. Jadi bagi saya ini adalah pernyataan yang keliru, bahkan salah, yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumindong. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God, cannot whole of God, gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti, paling hanya sebagian, gitu. Nah, itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Di video yang kedua ini, saudara, Pendeta Gilbert mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa memahami Tuhan secara sempurna. Pernyataan ini saya setuju, saudara. Ada yang saya tidak setuju dari Pendeta Gilbert, bahkan itu pernyataan yang salah seperti di bagian yang pertama. Tapi di bagian yang kedua ini pernyataannya adalah pernyataan yang saya setuju, saudara. Karena memang tidak ada orang yang bisa memahami Tuhan secara sempurna. Mengapa? Karena kita ini manusia terbatas, saudara, ya. Dan kita ini ciptaan. Bagaimana mungkin kita yang ciptaan terbatas ini bisa memahami Tuhan pencipta yang tak terbatas, saudara? Memang itu tidak mudah, saudara. Makanya kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, misalnya Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu besar, saudara. Tuhan itu tak terbatas, saudara. Ya, kita ini terbatas, untuk memahami Dia memang sulit, saudara. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tapi saya ingin beri penegasan kepada kita bahwa memang Dia Tuhan yang besar, saudara. Dia pencipta, ya, kita hanyalah ciptaan, tapi tak berarti kita pasrah, saudara, dan tidak berusaha, saudara, untuk hidup mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memang harus hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya. Seturut Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah, yang ada bulan bintangnya ini khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus oke, masih bisa masuk surga nggak? Video yang ketiga, saudara diberkati oleh Tuhan, Dr. Richard Lee mengatakan kalau misalnya ada orang yang pindah agama, misalnya dari Kristen dan menjadi mualaf, bisakah dia masuk surga versi Kristen? Jawabannya bisa, jika dia kembali kepada Yesus, ya. Itu jawabannya, ya. Apakah seseorang yang pindah agama dari Kristen, ya, lalu menjadi mualaf, saudara, bisakah dia masuk surga tapi versi Kristen? Jadi jawaban ini adalah jawaban sesuai dengan pertanyaan Dr. Richard Lee dalam versi Kristen. Jawabannya bisa jika dia kembali kepada Yesus. Tapi kalau sampai akhir hidupnya, sampai mati, ya, tetap pada posisi meninggalkan Yesus, saudara, tentu tidak selamat. Karena kalau bicara tentang keselamatan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Kisah pasal 4 ayat 12. Saudara diberkati
oleh Tuhan. Ya, Tapi Pak Pendeta sendiri kalau melihat nih ya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja ya, tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau umat saya ya, Iya. kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya, 4 kali atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang pindah, yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Somehow, somewhere, might be ada sesuatu yang saya buat atau ada sesuatu yang saya ajarkan yang belum mendarat ke mereka gitu. Loh, nggak salah mereka dong. Tidak ada jenderal, tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok, istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya berarti saya ngajarnya nggak betul gitu, sampai mereka belum mendarat. Tuhan, kalau saya salah saya minta ampun, kan gitu. video yang keempat dikatakan bahwa kalau misalnya jemaat Pendeta Gilbert menjadi mualaf, apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert? Kalau misalnya jemaat Pendeta Gilbert menjadi mualaf, apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert? Saya senang dengan jawaban Pendeta Gilbert di sini, saudara, yang penting juga menjadi catatan bagi setiap kita. Pendeta Gilbert mengatakan bahwa tentu saya akan minta ampun dosa karena bisa saja saya yang salah karena tidak mengajarkan dengan baik kepada jemaat saya sehingga jemaat saya berpindah agama. Nah, ini menjadi catatan bagus buat setiap kita ya, para gembala, pendeta, hamba Tuhan untuk selalu evaluasi diri. Jangan-jangan jemaat itu keluar dari gereja kita pindah ke gereja lain, atau bisa jadi dia pindah agama, saudara. Mungkin saja karena kita tidak mengajarkan sesuatu yang benar kepada jemaat kita. Jadi pada bagian ini saya suka dengan pernyataan Pendeta Gilbert yang harus menjadi catatan bagi setiap kita bahwa memang kita harus evaluasi diri. Bisa saja jemaat itu pindah, saudara, agama atau pindah ke gereja lain karena kita tidak mengajarkan yang benar. Itu perlu menjadi catatan bagi kita supaya kita ingat untuk selalu evaluasi diri kita. Tapi kalau kita sudah menyampaikan yang benar, kita sudah berkhotbah dengan benar, dengan dasar-dasar kitab suci yang benar, saudara, tapi dia tetap meninggalkan Yesus, saudara, dan sampai pada akhirnya dia tidak kembali lagi, saudara, ya, berarti memang dia bukan orang pilihan. Simple. Dia bukan orang pilihan, saudara. Saya coba bandingkan ya dengan 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ini perlu digarisbawahi, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan, saudara. Ya, kalau sampai ada orang, saudara, yang sudah mendengar pengajaran yang benar, saudara, tapi tetap pindah agama, dan sampai pada akhirnya, saudara, dia tidak kembali lagi, saudara. Dia tetap pada posisi meninggalkan Yesus, saudara. Ya, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang pilihan. Simpel, saudara. Tapi pernyataan dari Pendeta Gilbert di video yang keempat ini bagus dan menjadi catatan buat kita bahwa pendeta, hamba Tuhan atau siapapun ya perlu evaluasi diri. Karena bisa jadi bukan salah jemaat, tapi salah kita. Ya, saudara, kita yang tidak memberitakan Injil dengan benar. Tapi kalau kita sudah sampaikan firman Tuhan dengan dasar-dasar kitab suci yang benar, ajaran yang benar, saudara, dan dia tetap pindah dan sampai pada akhirnya pun dia tetap pada posisi itu menolak Yesus, saudara, memang dia bukan orang pilihan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang atau anak ya, anak kita misalnya, anak kita ya, keluar dari rumah kita, malah kita marah, ya, malah kan membuat anak itu malah akan jadi membenci kan sebenarnya kan. Coba, kalau anak kita kabur, jangan salahin anak kita. Kita mungkin mendidiknya nggak bagus. Okay. Betul nggak? Dan kita harus rangkul. Loh, kan saya bilang, anak hilang dalam Alkitab, dia pergi. Bapaknya kan tunggu. Waktu anaknya balik, kan dia rangkul. Anaknya bilang, jadikan aku salah seorang hamba dari bapak. Dia bilang, enggak. Kita buat pesta. Oh, iya, saya ingat itu. Saya ingat ada kisah. Yang masa lalu. Yang... Masa cerita masa lalu lupa. Ingat. Di video yang kelima ini ada singgungan dari Pendeta Gilbert tentang anak yang hilang, saudara ya. Menarik, saudara, karena Pendeta Gilbert berhasil
mengingatkan, ini menurut pandangan saya ya, Pendeta Gilbert berhasil mengingatkan ya Dr. Richard Lee pada perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Sehingga kalau saudara lihat video tadi, ya Dr. Richard Lee sempat mengatakan bahwa dia ingat saudara perumpamaan itu. Jadi Pendeta Gilbert berhasil mengingatkan Dr. Richard Lee, saudara, tentang perumpamaan itu, saudara. Dan secara tidak langsung, saudara, Pendeta Gilbert memposisikan Dr. Richard Lee sebagai anak yang hilang yang harus kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau Dr. Richard Lee kembali kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus menolak? Tentu tidak, saudara. Selama masih ada kesempatan ini, Dr. Richard Lee, saran saya, ayo kembali, Dr. Richard Lee. Tuhan tidak membuang Anda. Yesus Kristus tidak membuang Anda. Dia menerima Anda. Ya, jadi saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert sambil tertawa lepas, saudara, ya, mengingatkan Dr. Richard Lee tentang anak yang hilang. Meskipun saudara, menurut saya perumpamaan anak yang hilang ini tidak cocok ya, tidak cocok diberikan kepada mereka yang mualaf. Saya pikir tidak cocok. Mereka sering pakai data ini, tapi menurut saya tidak cocok, saudara. Mengapa? Karena cerita anak yang hilang ya lebih tepat ditujukan kepada orang percaya sebetulnya yang karena pengaruh dunia membuat dia jatuh, saudara, dan menjauh dari Tuhan, saudara, ya, dalam beberapa waktu. Tapi pada akhirnya kembali, dan itu berbicara tentang pemulihan, saudara. Jadi menurut saya ini memang tidak tepat juga diberikan kepada mereka yang mualaf, saudara, ya, mereka yang murtad yang sampai pada akhirnya tidak kembali. Lalu pakai data ini Lukas 15 anak yang hilang diberikan kepada mereka, menurut saya juga tidak cocok, saudara, ya. Ini lebih cocok diberikan kepada orang percaya yang karena pengaruh dunia membuat mereka jatuh, karena pengaruh dunia membuat mereka menjauh dari Tuhan, saudara, ya, dalam beberapa waktu. Karena dalam cerita anak yang hilang kan dia kembali. Jadi kejatuhannya dalam beberapa waktu, tapi dia kembali, dan itu berbicara tentang pemulihan, saudara. Tapi ya sudahlah, itu sudah disampaikan oleh Pendeta Gilbert kepada Dr. Richard, dan pada akhirnya Dr. Richard menjadi ingat perumpamaan anak yang hilang. Ya, secara tidak langsung Pendeta Gilbert juga mengingatkan dia bahwa kamu tuh anak yang hilang. Kalau kamu anak yang hilang, ayo pulang kembali. Ya, kira-kira begitu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja, Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuma saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya, betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya tak. Di video yang ke-6 ini, saudara, Dr. Richard Lee berkata kepada Pendeta Gilbert bahwa jika semua agama itu sama, mengapa Pak Pendeta tidak masuk Islam saja? Terus jawaban dari Pendeta Gilbert, ya, sambil tertawa lepas bahwa saya lebih suka Kristen karena babi masih enak. Tentu ini jawaban yang salah, saudara. Meskipun kalau Pendeta Gilbert menjawab di bagian pertama hanya sekadar lelucon karena babi masih enak, lalu Pendeta Gilbert sambung lagi bahwa itu hanya lelucon. Yang benar itu saya masih di Kristen, ya, karena memang tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kira-kira itu jawaban yang tepat yang harus disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Tapi Pendeta Gilbert tidak ngomong seperti itu. Pendeta Gilbert malah mengatakan bahwa karena babi masih enak. Ya, tentu ini jawaban yang salah, ya, saudara. Kalau orang bertanya kepada saudara, ya, mengapa masih di Kristen, ya, tentu jawabannya bukan karena babi enak, saudara, karena tidak ada jalan keselamatan ya di luar Yesus, saudara. Itu alasan terbesarnya. Sekali lagi, saudara, karena di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan, tidak ada, saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri mengatakan, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, titik. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu alasan terbesar bagi saya dan saudara, ya, untuk tetap cinta dia sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup kita. Lagian, saudara, ya, penderitaan kita
hari-hari ini tidak sebandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan kepada kita seturut Roma pasal 8 ayat yang ke-18, saudara. Jadi jawaban pendeta Gilbert ini jawaban yang salah, saudara ya. Jawaban yang benar, karena di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan seperti yang saya katakan tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Ya, akulah kebenaran. Di luar Yesus yang ada kesalahan, bukan kebenaran. Dan hidup, kata Yesus. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Dia kita diberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tanpa percaya Yesus itu mustahil, saudara. Anda mau hidup kekal, Anda mau mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa, saudara, ya. Ya tentu Anda harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Pertanyaan saya kayak gini deh Pak Pendeta. Seberapa besar toleransi seorang pendeta Gilbert? Pernah datang ke acara tausiah? Sering. Saya berkawan sama kiai pertama yang saya berkawan Zainuddin MZ. Nah, video yang terakhir ini, saudara, Dr. Richard Lee bertanya seberapa besar toleransi pendeta Gilbert. Lalu pendeta Gilbert mengatakan bahwa dari dulu saya sudah terbiasa bertoleransi. Dan memang kalau kita bicara tentang toleransi itu sangat penting. Tapi kita perlu ingat ya, saudara, hati-hati kebablasan. Karena ada orang yang toleransi sampai kebablasan, saudara, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Toleransi secara sosial boleh. Itu keren, saudara. Ada agama lain yang susah, kita perlu membantu dan lain sebagainya. Tapi tidak secara iman, saudara, ya. Tidak secara iman. Toleransi secara sosial keren, tapi tidak boleh toleransi secara iman, saudara. Toleransi kita tidak boleh kebablasan sampai-sampai kita tidak berani mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saudara, demikian tanggapan saya terhadap podcast atau obrolan Dr. Richard Lee yang mengundang pendeta Gilbert Lumoindong. Kiranya memberkati saudara-saudara semua. Nah, pesan saya kepada pendeta Gilbert, kalau seandainya diundang lagi di dalam podcast-podcast, lalu pertanyaannya seperti pertanyaan-pertanyaan ini yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, maka saya berharap pendeta Gilbert tegas dalam menyampaikan jawabannya, ya, jangan abu-abu, ya, tegas menyampaikan bahwa di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Seperti yang seringkali disampaikan oleh pendeta Gilbert, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demikian video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.